Tahun 2022 menjadi tahun yang dipenuhi dengan berita tentang kepolisian. Bisa dikatakan bahwa tahun ini menjadi tahun terburuk bagi citra kepolisian Republik Indonesia. Kita dihebohkan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam, Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yosua. Sambo dengan kekuatan yang ia miliki sempat berusaha untuk memanipulasi skenario dari pembunuhan ini. Mulai dari menghapus rekaman CCTV sampai berkata bahwa Brigadir Yosua melakukan pelecehan terhadap istrinya. Belum selesai kasus Sambo diusut, seluruh Indonesia berduka dalam tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tragedi ini diduga kuat dikarenakan tembakan gas air mata yang ditembakkan oleh polisi yang berjaga di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Arema Malang saat itu. Kejadian ini membuat Polri mengambil keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang, AKBP Ferly Hidayat. Tidak berhenti sampai di situ, polisi kembali membuat gempar masyarakat Indonesia dengan penetapan Irjen Teddy Minahasa Putra sebagai tersangka pengendalian penjualan narkoba berjenis sabu seberat 5 kg. Kabar ini juga bersamaan dengan 8 anggota polisian yang kedapatan positif menggunakan narkoba saat ada tes urin yang dilakukan pihak Istana Negara. Ini belum termasuk kenakalan-kenakalan oknum kepolisian yang sudah menjadi rahasia umum. Kemudian, semua kasus-kasus ini dengan mudahnya berlindung di balik kata oknum. Karena itu, komisi mencoba mencari tahu kasus-kasus yang melibatkan kepolisian dari setiap satuan yang mereka punya. Tercatat, reserse narkoba merupakan bidang kepolisian yang paling banyak melanggar hukum. Pada tahun 2018, sebanyak 297 anggota polisi terjerat kasus narkoba. Setahun setelahnya, 515 orang terjerat kasus narkoba. Sementara, di tahun 2020 sebanyak 113 polisi dipecat karena pelanggaran berat dikarenakan pemakaian, pengedaran, dan melindungi aktivitas narkoba. Selain itu, kasus narkoba paling banyak membuat polisi terperangkap dengan berbagai pangkatnya. Sebut saja kasus Kapolsek Astana Anyar, Kompol YP dengan 11 anak buahnya mengendalikan narkoba. Selain itu, polisi di Karawang mengendalikan dan menguasai penyebaran narkoba tanpa terlacak oleh atasannya. Yang paling baru, kasus Kapolda Jatim, Teddy Minahasa, yang menjual barang sita narkoba kepada pengguna narkoba. Dan lagi, semua itu ditutupi dengan memakai kata oknum. Sebenarnya, bagaimana seseorang bisa menggunakan kata oknum? Apakah semua hal dapat dipersepsikan sebagai perbuatan oknum tanpa benar-benar mewakili satu instansi? Kata oknum berasal dari bahasa Arab, uknum. Artinya adalah individu atau orang. Kata oknum yang terekam oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 3 arti. Pertama, oknum digunakan dalam agama Katolik yang artinya pribadi. Sementara arti kedua yaitu seorang atau seseorang. Dan yang ketiga yaitu orang dengan arti yang kurang baik. Yang dimaksud dari arti ketiga ini adalah seseorang yang berada pada suatu organisasi besar, tetapi melakukan suatu perbuatan yang melanggar nilai organisasi tersebut. Walaupun saya keras gitu ya, saya harus tetap menyatakan institusi nggak bisa disalahkan. Institusi itu cuma kena imbas. Masa kita bilang kepolisian ini adalah penjahat, nggak bisa dong. Yang penjahat itu oknum tetap. Misalnya ada 100 polisi ya, 90 ini brengsek. Masa kita bilang karena cuma 10%, masa kita bilang institusinya ini yang brengsek? Enggak, oknum tetap. Menurut komisi, penggunaan kata oknum saat ini digunakan oleh sebuah institusi di mana memiliki anggota yang menyimpang, tapi itu sudah sesuai dengan kaidah berdasarkan KBBI. Namun, tetap saja, masyarakat menjadi sangat gusar ketika kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian selalu menggunakan kata oknum untuk meredam isu yang menimpa Polri sebagai organisasi yang menaungi orang-orang tersebut. Bagaimana dengan tanggung jawab dari Polri sebagai instansi yang menaungi mereka? Beberapa waktu yang lalu, komisi dihubungi oleh seorang warga yang mengaku ditipu oleh seorang oknum kepolisian. Kami pun akhirnya mengundang mereka untuk datang ke kantor kami dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar kesaksian mereka, kami melihat ini lebih dari sekedar penipuan. Ya, penipuan bisa dilakukan oleh siapapun,
dan tidak ada kaitannya dengan tempat penipu itu bernaung, sekalipun itu kepolisian. Itulah oknum. Tetapi komisi melihat adanya pembiaran dalam kasus ini yang membuat kita seharusnya menjadi resah. Di awal saya ketemu si pelaku ini dikenalkan teman ya Pak ya. Dikenalkan teman yang ternyata dia adalah oknum Pak ya. Yang usahanya adalah sembako. Nah, saya ditawarkan untuk bekerja sama. Saya mengenalkan teman saya Pak. Nah, setelah saya kenalkan terjadilah transaksi di situ. Sekali, dua kali, oke. Nggak jadi masalah, barang turun. Tapi kesananya sudah tidak turun barang itu. Suruh naik lagi, bayar lagi. Saya berpikiran bahwasanya dengan seragamnya ini nggak mungkin dia menipu lah Pak lah. Awalnya itu pertama kali dari usaha yang kecil-kecilan. Ya, jadi dia punya warung. Ada namanya adalah ya. Terus berkembang sampai ke penjualan gula 10 ton. Itu pertama kali yang bros meledak. Setelah itu dia berani bikin usaha dan saya reseller dia. Itu mulai Agustus sampai November terakhir 2020. Nah, dari awal perkenalan, istrinya datang, gitu kan, terus saya cross check semuanya dari legalitas perusahaannya, terus dari oknumnya sendiri, gitu kan. Ya semua clear gitu kan, sesuai dengan bagus lah ibarat kata gitu. Itu barulah saya tertarik di situ karena kan nggak mungkin seorang oknum itu berbuat tidak jujur lah gitu. Jika kita mengacu pada visi misi kepolisian, maka sebenarnya polisi berfungsi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Tetapi tidak semua anggota kepolisian mencerminkan ini. Mulai dari pangkat yang rendah sampai pangkat yang tinggi, ada saja oknum anggota kepolisian yang nakal. Dan pembiara seperti kasus teman-teman barusan tentu harus jadi evaluasi dan lebih jauh lagi harus diusut tuntas. Kalau tadi ceritanya itu yang dilaporin polisi, itu biasanya polisi melindungi polisi. Nggak ada istilah jeruk makan jeruk, nggak akan terjadi gitu loh. Jadi itu. Oleh karena itu kalau masyarakat ngadu, masyarakat saya sarankan tanyain terus, ya. Kalau nggak jalan laporin dia ke atasannya, ya. Nggak jalan lagi laporin lagi, kalau perlu diviralkan. Kalau emang udah nggak ada upaya lain. Diviralkan memang juga jalan, enggak. Kalau memang kasusnya memang sulit, ya. Pertanyaannya adalah, apa dampak dari tindakan para oknum ini? Dan nilai kerugiannya terakhir kita berhitung itu lebih kurang di angka 15 M. Itu dari kejadian di tahun 2020, Pak. Nah, tapi setelah saya laporkan, setelah kami beberapa orang berani melaporkan, ternyata ada kejadian yang sama dengan modus yang sama. Jadi di tahun 2022 pun ada Pak korbannya Pak dengan modus yang sama. Ya saya dikejar-kejar terus. Jadi untuk masalah udah tau lah kayak di 2 tahun ini kok nggak ada uang masuk lagi. Terbengkalai semua Mas. Sampai pernah saya nggak bisa makan karena emang nggak punya uang lagi. Saya punya uang, saya balikin untuk reseller karena tiap hari yang namanya ditelepon. Sekarang udah parno nih Mas. Apa udah tahu? Saya parno, padahal cuma telepon doang. Bunyi logikanya telepon doang kan orangnya nggak ada. Tetap saya parno langsung saya mules-mules. Karena ketakutan dikejar-kejar. Jadi pengennya nih balikin dulu deh. Ya kalau untuk pertama saya sekitar awal tuh 60 juta. Di bulan pertama di Maret, karena di bulan kedua saya butuh gerobak, saya ambil 2 juta, jadi 58 juta itu kerugiannya. Yang menjadi masalah utama adalah bagaimana kepolisian sebagai sebuah instansi dapat memberi rasa aman bagi masyarakatnya, dapat melayani masyarakat dan membantu masyarakat agar ketertiban tetap terjaga dan keadilan tetap ditegakkan.
Dampak dari semua ini adalah keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat yang akhirnya timbul. Tidak mengagetkan jika muncul hashtag percuma lapor polisi yang sempat bertebaran di internet. Hashtag ini pertama kali muncul pada 6 Oktober 2021 yang diawali dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan ayah kepada anak di daerah Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian. Lantas, ini memantik api kemarahan netizen di sosial media, khususnya Twitter yang berjumlah 10.000 retweet, 1.706 quote retweets, dan lebih dari 18.000 likes dengan hashtag percuma lapor polisi. Tanpa disadari, ini berdampak pada tubuh kepolisian itu sendiri. Jadi masyarakat akibatnya tidak percaya, nasibnya hitam putih di sana. Masyarakat tidak percaya, akhirnya sekarang yang ketempolongan apa? Yang kena getahnya institusi. Jadi institusi menjadi tidak dipercaya. Berdasarkan data yang dirangkum oleh Poltreking Indonesia, pada periode 21 sampai 27 November 2022, instansi kepolisian menjadi instansi dengan tingkat kepercayaan terendah di Indonesia dengan total persentase yang tidak percaya di angka 21,8%. Polri bahkan lebih tidak dipercaya dibandingkan instansi lain seperti DPR ataupun partai politik. Ini seharusnya dapat memancing kepekaan kepolisian untuk melihat ke dalam tubuh organisasinya, apa yang sebenarnya salah dan harus dibenahi. Jadi coba kita lihat nih kasus Pak TM, ya Pak TM ya Teddy Minahasa. Itu kan kasusnya terkait dengan ketika dia sedang menjalankan fungsi penegakan hukum. Ya, Kapolda sebagai pimpinan wilayah sedang mengungkap kasus narkoba. Itu kan fungsi penegakan hukum. Menangkap bandar narkoba, ada 41 kilogram narkoba, tapi ada sebagian yang diambil dan disalahgunakan. Itu fungsi reserse. Kemudian kasus Ferdy Sambo, dahsyat loh ini ya. Jadi dalam kasus Ferdy Sambo, matinya Brigadir Yosua itu juga terkait dengan fungsi reserse, penyelidikan dan penyidikan. Mati satu orang, tapi yang kemudian kena dampak ya itu 5 orang kena kasus pembunuhan berencana, ada 7 orang terkena kasus obstruction of justice, kalau tidak salah 35 orang terkena pelanggaran kode etik. Terkait apa? Fungsi reserse lagi, penegakan hukum. Jadi kasus-kasus besar, kalau kasus Kanjuruhan unprofessional conduct, yang mengakibatkan mati banyak itu unprofessional conduct. Sekarang ada kasus lagi yang meledak besar. Ini juga nggak kalah besarnya dari kasus FSJ itu apa? Kasus tambang ilegal. Itu juga fungsi reserse. Melihat kasus-kasus besar yang terjadi, maka reserselah yang benar-benar menjadi sorotan. Satuan yang memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat justru digerogoti oleh segelintir orang yang merusak nama baik kepolisian sebagai sebuah instansi. Mungkin benar, kesalahan satu orang tidak bisa kita jadikan acuan untuk menyalahkan kepolisian secara utuh. Pada akhirnya yang beraksi adalah oknum. Tapi jika oknum-oknum ini tidak segera dibereskan sampai ke akarnya, maka jangan salahkan juga masyarakat akan ketidakpercayaan mereka terhadap instansi kepolisian. Komisi telah melakukan upaya mengundang pihak kepolisian, tetapi kami belum mendapatkan respon dari pihak kepolisian. Satu yang pasti, bahwa dilihat dari apa yang mereka coba jelaskan kepada media, polisi sejatinya terus berupaya untuk mengambil hati masyarakat. Mengutip dari Antara News, Kapolri mengaku telah melakukan upaya secara berkesinambungan dalam melakukan evaluasi dan pembenahan internal yang menjadi bagian dari reformasi keseluruhan. Ini bukan hanya sekedar untuk mengembalikan kepercayaan kami. Lebih dari itu, ini untuk menjaga keamanan dan keadilan di tengah masyarakat. Jadi harus ada ini dari masyarakat masuk mengawasi, ya, mengawasi. Misalnya ada ad hoc-nya di Propamnya, ada ad hoc-nya di Biro Wasidiknya,
ada etoknya lagi di mana? Di Komisi Kode Etiknya. Jadi ada publik. Tapi yang masuk dari masyarakat ini juga harus dikontrol. Jangan-jangan nanti disuap lagi dia dari dalam, hati juga kita. Komisi percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk kepolisian merubah instansi mereka ke arah yang lebih baik. Biar bagaimanapun, kita membutuhkan polisi untuk menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, dan menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Tapi, biar bagaimanapun, masyarakat juga punya suara yang harus didengar oleh kepolisian. Mungkin keras, mungkin marah, mungkin gusar, semua karena keinginan masyarakat untuk memiliki kepolisian yang dapat kita andalkan. Rastra Swakotama. Abdi utama bagi nusa dan bangsa. Selaras dengan harapan masyarakat kita. Baju gagah kau kenakan, wujud mimpi bangga keluarga. Dari pemaknaan Tribrata yang kau gaungkan, banyak harapan masyarakat yang nyatanya kau kecewakan. Pantaskah baju gagah yang kau kenakan hanya sebagai aksesoris untuk penindasan? Tak peduli mana yang benar dan mana yang salah, semua kau libas sama. Tak bisakah kantong celanamu hanya terisi dengan debu dan bukan dengan uang hasil suap, jalanan, atau jabatan? Kau pun tak buta dengan kenyataan yang saat ini ada. Tagar percuma lapor polisi. Diammu bukan menunjukkan wibawa. Diammu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya. Jangan lagi ada kata percuma, karena kami ingin kembali percaya.